atas nama Siti Munawwaroh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahmanzen. 3. Perkenalkan, nama saya Naila. 3. Perkenalkan, saya Maisruni. 3. Perkenalkan, nama saya Niki Fitriana. 2, 3. Baiklah, itulah anggota kelompok dari kelompok 6. Dan materi yang akan kami jelaskan mengenai pengertian, kemudian tanda-tanda, gejala, cara pemeriksaan gigi, diagnosa, dan cara perawatan serta kesimpulan dari materi yang akan kami sampaikan. Pulpa. Gangren pulpa merupakan yang terjadi karena adanya kelainan gigi pada jaringan pulpa. Sebagian atau seluruhnya disebabkan karena adanya trauma atau benturan dan kariesi yang mendalam. Tanda-tanda gangren pulpa. Gigi gangren pulpa yang menunjukkan ciri fisiknya yaitu warna keabu-abuan tua. Dan jika dilakukan dengan tes penciuman pada gigi, maka akan menimbulkan bau busuk yang khas atau bau busuk gas gangren. Gejala yang terdapat pada gangren pulpa yakni jika ada makanan yang masuk ke dalam kavitas gigi pasien atau terjadinya rangsangan panas dan dingin, maka pasien merasakan sakit berdejut. Sakit berdejut tersebut akan hilang jika makanan tersebut yang ada di dalam kavitas gigi dibersihkan. Pertama, kita melakukan pemeriksaan gigi pasien. Setelah diperiksa, terdapat karies pulpa di gigi M1 rahang bawah sebelah kanan, yaitu gigi 46. Kita lakukan diagnosa klinis. Pertama dengan pemeriksaan visual, yaitu dengan menggunakan lampu penerangan, kaca mulut, karton pelet, dan eksavator. Setelah pemeriksaan, terlihat adanya karies pulpa dengan pulpa terbuka. Kedua, pemeriksaan sondasi dengan menggunakan sonde dengan cara telusuri karies secara hati-hati tanpa tekanan. Ternyata, apakah merasakan sakit? Tidak. Baik, karena pasien tidak merasakan sakit, ini menunjukkan pulpa non-vital atau disebut atau bisa ditulis sondasi negatif. Ketiga, pemeriksaan drag atau tekanan, yaitu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, tekan gigi pasien yang terdapat keluhan dengan tangkai instrumen. Apakah sakit? Tidak. Baik, kemudian cara kedua yaitu pasien diminta untuk menggigit tangkai instrumen. Apakah sakit? Tidak. Kemudian cara yang terakhir yaitu pasien membuka atau menutup mulut sehingga gigi atas dan bawah beroklusi. Apakah merasakan sakit? Tidak. Karena pasien tidak merasakan sakit, berarti di sini adanya kelainan di daerah jaringan periapical. Dapat ditulis dengan lambang D negatif, yaitu drag atau tekanan negatif. Kemudian pemeriksaan yang keempat yaitu pemeriksaan perkusi dengan menggunakan ujung pegangan alat instrumen, yaitu dengan cara mengetuk menggunakan tangkai instrumen pada beberapa gigi sehat. Ketuk dari gigi yang sehat, incisal atau okklusal, namun permasalahan di sini atau yang dirasakan pasien pada gigi okklusal. Jadi di sini kita coba gigi yang sehat kita ketuk. Apakah sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Dan di sini gigi yang bermasalah. Apakah sakit? Pada bagian buka yang telah kita ketuk, ternyata pasien tidak merasakan sakit maupun di gigi sehat ataupun gigi yang bermasalah. Kemudian kita lakukan di bagian lingual gigi. Apakah sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Apakah sakit? Tidak. Di sini pasien tidak merasakan sakit pada daerah periapicalnya, maka dituliskan di lambang pemeriksaan klinis yaitu perkusi negatif. 5. Pemeriksaan termis.
yaitu dengan menggunakan pinset, katon pelet, dan larutan proetil. Ambil katon pelet dengan pinset. Lalu disemprotkan dengan larutan proetil. Sampai ada lapisan seperti salju atau kristal putih. Kemudian diletakkan ke dasar kavitas gigi. Adakah yang Anda rasakan? Ada. Baik, di sini pasien tidak merasakan nyilu ataupun sakit. Kemudian tahap kedua yaitu karena telah kita lakukan tes termis dingin, pasien tidak merasakan nyilu ataupun sakit. Tes yang kedua yaitu dengan termis panas. Kita telah melakukan termis panas. Saat digunakannya termis panas, ternyata pasien merasakan sakit saat pemeriksaan termis. Maka ditulis dalam pemeriksaan klinis di sini. Yaitu T positif. Pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan membaui dengan menggunakan katon pelet dan pinset. Dengan cara meletakkan katon pelet menggunakan pinset ke dalam kavitas gigi. Kemudian angkat dan lewatkan di hidung. Ternyata tercium bau yang khas, yaitu bau busuk. Di pemeriksaan klinis ini, pasien mengalami kelainan jaringan pulpa pada kategori gangren pulpa. Maka dituliskan di kartu status, yaitu didiagnosa gangren pulpa dan gigi kariesnya mencapai pulpa. Maka dituliskan di sini KP. Dari pemeriksaan klinis ini dapat kita lakukan rencana perawatan, yaitu ekstraksi, atau biasa kita sebut dengan pencabutan gigi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemeriksaan klinis ini dapat disimpulkan bahwa pasien termasuk ke dalam jaringan pulpa pada kategori gangren pulpa atau membusuknya jaringan pulpa karena serangan kuman atau bakteri. Penanganan pada gigi gangren pulpa ini dilakukan dengan pencabutan pada gigi tersebut untuk menghilangkan infeksi gigi gangren yang menjadi saraf bakteri. Dari video yang dapat kami sampaikan, untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga video kami dapat